Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas yang lagi related nih sekarang. Cuaca panas pasti identik dengan sinar UV. Dan katanya sinar UV ada yang efek baik ataupun efek buruk ke kulit. Nah, kita mau tanya benar apa enggak dan bagaimana cara melindungi kulit kita dari efek buruk sinar UV. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Nenden, spesialis kulit dan kelamin. Apa kabar dokter? Halo, kabar baik. Gimana Ekles, baik juga ya? Baik dong, saya selalu ya. Betul, tapi panas banget. Setuju ya. Tadi kita di luar panas banget dan memang sangat berpengaruh terhadap tubuh kita ya, termasuk kulit kita ya. Betul, ya? Betul sekali. Setuju ya. Dan memang kita cuaca panas identik juga dengan sinar UV ya dokter ya. Ya, betul. Ya? Dan mungkin pemirsa juga pernah baca atau udah tahu bahwa sinar UV sebenarnya bagus juga kan untuk imunitas. Ya, betul. Vitamin D. Untuk hormon serotonin sehingga kita lebih happy. Benar, benar. Nah, apa sih sebenarnya manfaat sinar UV untuk kulit dokter? Kalau manfaat baiknya, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ekles. Tapi manfaat buruknya justru saat ini, karena dengan cuaca seperti ini. Manfaat buruknya itu ada yang segera, ada yang juga yang berlangsung lama. Kalau yang segera, itu bisa kulit merah, iritasi. Ya, iritasi. Apalagi orang menggunakan kosmetik. Ya. Menjadikan penyakitnya ada namanya dermatitis fotokontak. Tetapi kalau yang efek lamanya itu penuaan. Karena sinar UV itu ada dua, ada UVA dan UVB. Di mana UVB itu panjang gelombangnya pendek, sehingga dia mencapai ke lapisan kulit yang bagian atas, superficial, namanya epidermis. Jadi kulitnya menjadi merah. Nah, tetapi kalau yang sinar UVA itu lebih panjang gelombangnya, sehingga dia mencapai ke bagian lapisan kedua kulit, lapisan dermis. Di mana di situ ada kolagen, tidak tahu ya. Jadi kulit menjadi penuaan. Tentunya menjadi kering dan juga tidak lupa menjadi flek. Menjadi hiperpigmentasi ya. Pigmentasi, betul. Itu yang tidak disukai juga oleh khususnya kaum wanita. Tapi kaum laki juga dapat tuh. Iya, itu. Jadi bisa terjadi penuaan dini. Juga flek hitam pada wajah. Betul, flek hitam pada kulit kering juga busik. Iya. Jadi ternyata banyak sekali yang manfaat. Betul, dan berkerut ya. Dan berkerut. Karena kan kulit adalah organ terluar kita yang melindungi ya. Dan paling luas dari tubuh kita. Dan bukan hanya muka saja. Kalau yang terbukanya leher, ya leher pun kena. Kalau yang terbukanya punggung tangan juga kena. Nah, seperti itu. Nah, menarik dokter. Ya. Mungkin membahas soal jenis sinar UV. Tadi kan ada sinar UVA. Betul, UVB. Betul. Kalau dulu kan katanya ada matahari yang baik jam 9 pagi ke bawah, nggak apa-apa panas-panasan. Betul. Nah, menurut dokter gimana nih? Apa sih jam terbaik? Nah, sebenarnya itu hanya disarankan 10-15 menit saja. Justru kita harus menghindari yang paling panas, yaitu jam 10 sampai jam 2. Tetapi dengan keadaan seperti sekarang, itu dari jam 8 sampai jam 4. Karena panas sekali. Ya, keadaan sekarang ini. Nah, yang terbaik sebetulnya sebelum itu, tapi hanya cukup 10-15 menit untuk mendapatkan efek baiknya dari matahari. Ya, karena kalau kita kelamaan jadi menjadi gelap kulit kita. Iya. Ya, dan ini mungkin menjadi paradigma di masyarakat dokter. Kalau kita dulu kan harus kena matahari, semua daya tahan tubuh meningkat. Betul, karena meningkatkan imunitas kan, tahan tubuh. Betul. Tapi cukup 10-15 menit. Ya, betul, yang terlalu lama. Karena kalau terlalu lama jadi kulitnya menjadi tan, menjadi mudah menjadi coklat. Apalagi orang Indonesia itu kan tipe kulitnya tipe mudah yang menjadi coklat. Iya. Dan bisa ada efek-efek buruk tadi ya. Betul. Flek, penuaan dini ya. Ya. Nah, ini nih yang sering ditanyakan di masyarakat, fakta mitos. Katanya sinar UV kalau kontak ke kulit bisa menyebabkan kanker kulit. Betul, fakta itu. Fakta, karena begini, di kulit itu ada sel namanya sel melanosit. Itu penghasil melanin yang menjadikan gelap. Nah, pada orang Indonesia itu aktif. Sehingga kalau kena paparan sinar matahari, di mana sel itu akan menjadi aktif. Menjadi kalau istilah di kedokteran proliferasi bertambah banyak. Sehingga menjadi penyakitnya melanoma maligna. Dan itu cukup ganas. Karena dia bisa menyebar sampai terjadi kanker di paru-paru, di kanker di otak, sehingga orang mengalami kematian di situ. Dan cukup luas karena dia bisa metastasis melalui pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening. Oke. Jadi bisa berakibat fatal ya? Fatal. Tapi ada yang main lagi kankernya. Namanya ada karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal. Di mana itu yang mungkin pernah lihat di foto-foto atau mungkin di media-media yang mana orangnya tuh tampak penyakit aneh yang kulitnya tuh bolong ke dalam. Nah, itu sebetulnya karsinoma sel basal. Jadi biasanya pada petani, pada orang-orang yang banyak kena paparan matahari, ya, atau orang-orang yang bekerja di luar yang terlalu lama. Tanpa perlindungan. Ya. Pokoknya itu kanker kulit lah ya, apapun jenisnya ya. Betul, apapun jenisnya. Ya.
Oke, dokter, ada kan istilah sunburn ya? Ya, Ya, betul. kebakar ya kulit. Betul, Nggak terbakar. kontak langsung sinar UV ya? Betul. Jadi Ya. kulitnya akan kemerahan yang kemudian nanti itu berlangsung cepat biasanya dalam waktu 6 sampai 24 jam. Oh. Jadi begitu terbakar, dia nggak langsung merah biasanya. Menunggu antara waktu atau seperti itu. Oh. Jadi kulitnya ada kemerahan dan rasa gatal, rasa perih. Betul. Iya, iya. Wah. Apalagi kalau kita habis apa ya? Di pantai. Di pantai, berenang, kena air laut, semakin. Itu harus perlu diobatin kalau Perlu ada diobati ya? masalah ya. Nah, ini berhubungan dengan aktivitas yang apa boleh buat. Ada kan aktivitas atau pekerjaan yang harus kena matahari. Betul. Gimana sih caranya supaya terhindari dari sunburn-nya? Nah, dia tetap harus menggunakan pelindung. Pelindung pertama adalah menggunakan sunscreen. Dia harus memilih sunscreen tepat untuk jenis kulitnya. Karena ada jenis yang kulit berminyak dan untuk yang kulit kering. Itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Betul. Kemudian dia harus menambah tambahan. Menggunakan tambahannya seperti misalnya menggunakan payung, atau menggunakan topi, atau menggunakan tangan yang panjang. Dan yang penting pada penggunaan sunscreen itu dia harus berulang-ulang penggunaannya. Oke. Ya, jadi bukannya sekali, tapi dia ulang. Dan penggunaannya pun dimulai 15 menit sebelumnya. Agar dia terserap dengan baik ke kulit. Jangan langsung dipakai, langsung kena matahari. Jadi harus minimal 15 menit digunakan, baru dia bisa kena paparan matahari. Oke. Dan menggunakan tambahan tadi. Seperti itu. Jadi dia ada payungnya, Payung. ya, topi, dan Oke. Jadi menggunakan pelindung, Ya. sunscreen, Dan bisa gunakan payung, betul. topi tangan Yang fisik panjang, lah ya, yang fisik ya. ya, betul. Ya. Tapi SPF berapa sih dokter yang tepat biasanya? Memang disarankan 30 kan ya. Minimal ya? Tinggal 30 minimal. Karena dia bagaimana dia kekuatannya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Iya, iya. Memang ada banyak juga orang yang menggunakan SPF 50. Tapi kalau lihat dari kekuatannya itu berbeda sedikit sih. Beda sedikit Antara ya. 97% untuk yang 30 dan yang 50-98%. Tapi yang penting adalah pengulangannya, aplikasinya. Ya. Di mana pengaplikasiannya untuk yang 30 itu sekitar 2 jam atau 3 jam diulang. Sedangkan untuk yang 50 3-4 jam diulang. Oke. Nah, ini yang harus dinotis atau Ya. diperhatikan oleh pemirsa bahwa apalagi yang beraktivitas di outdoor ya, Betul. harus di-reapply atau Di-reapply, diaplikasi betul. berulang ya. Betul. Dan khusus mungkin untuk pengguna sepeda motor ya, Iya. dia harus menggunakan juga sarung tangan. Ya, atau misalnya wanita yang sering setir mobil, nah itu pun harus juga menggunakan sarung tangan tambahannya. Nah, dokter, tadi kan berkaitan dengan penggunaan sunscreen pada waktu kita di luar ruangan. Betul. Nah, ini pasien ada ataupun pemirsa di rumah bertanya-tanya, kalau kita beraktivitas di dalam ruangan, perlu nggak sih menggunakan sunscreen? Nah, tergantung ruangannya. Ya. Jadi kalau ruangannya penuh dengan kaca, itu pasti dia menembus. Jadi harus. Harus. Dan memang sebaiknya, walaupun dalam ruangan tetap menggunakan sunscreen, karena bukan hanya matahari saja, tapi ada blue light. Udah dulu lagi. Ya, blue light itu perlu kita Waspada ya. waspadai. Betul. Iya, karena secara logika kan di siang hari kita nggak pasang lampu tetap terang ya. Jadi Tetap sinar UV tetap masuk Tetap ya. masuk. Ya, jadi tetap harus menggunakan. SPF-nya? SPF-nya ringan 15 juga nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nah, 15 sampai 30. Yang penting ada Yang penting perlindungan ya. pelindungannya. Setuju. Nah, ini banyak sekali pertanyaan mungkin apalagi pemirsa yang ada anak-anak nih di Betul. rumah. Kadang-kadang kalau kita punya anak ada kegiatan ekstrakurikuler ataupun sering bermain di outdoor. Betul. Iya, otomatis kan namanya outdoor ada sinar UV juga. Betul. Lebih terik di sana. Betul. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak kan nggak perlu memakai skincare atau Ya. sunscreen karena masih kecil kan. Betul. Tapi kalau kita lihat dari efek buruknya Matahari luar banyak. biasa. Iya. Lalu gimana menurut dokter untuk anak-anak nih? Sebetulnya tetap harus gunakan anak-anak itu. Memang saat ini kalau saya lihat kebanyakan orang tua tuh ibunya saja yang menggunakan Menggunakan sunscreen, anaknya tidak. Ya, anaknya tidak. Padahal anaknya pun harus Ya. menggunakan sunscreen. Karena tadi untuk melindungi kulit dari efek buruknya, kita sudah tahu tadi sunburn akan lebih banyak terjadi pada anak-anak. Karena dia apalagi anak-anak tuh suka lupa kalau main ya. Iya. Dia lupa dan dia tidak melihat bagaimana panasnya matahari. Yang penting dia senang main sama teman-temannya. Jadi banyak terjadi kasus-kasus dengan the sunburn yang Sunburn di terbakar anak-anak ya pada anak-anak. Jadi Wajib ya? Ya. SPF-nya 30 cukup. Asal tadi diulang tetap harus diulang Reapply, aplikasinya. kan? Ya, reapply. Betul. Oke. Nah, menarik banget nih, dokter. Pembahasan tentang sinar UV yang dalam arti kata simple mungkin, tapi Ya. ternyata bisa berdampak untuk kulit kita ya. Betul. Nah, bagaimana cara perlindungan dokter? Apakah kulit di wajah sama dengan kulit daerah lain? Betul. Sama saja. Sama ya. Sama saja. Jadi yang namanya kulit tetap harus dilindungi. Kalau yang terpapar, yang terbuka, tetap harus menggunakan sunscreen. Tapi kalau mataharinya memang tinggi sekali, ditambah dengan tadi penggunaan pakaian dan Pelindung ya. pelindung lain. Ya. Oke, dokter, terakhir nih, bagaimana tips kulit tetap sehat di musim panas ini, dokter? Pertama kita harus hindari tentunya ya paparan matahari yang dari jam 10 sampai jam 2 atau sekarang ya jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau orang tetap mau berolahraga, tentu kita harus pilih waktunya sebelum jam 8 pagi atau sesudah jam 4 sore. Karena itu mataharinya lebih rendah dibanding tadi ya.
Selanjutnya juga harus penggunaan sunscreen. Ya, sunscreen itu penting. Dan juga jangan terlalu lama kena matahari, 10-15 menit. Harus juga banyak minum karena menyebabkan dehidrasi, dan juga tetap makan sehat. Makan sehat ya. Ya, mengandung buah dan sayur yang lebih banyak. Iya, dan yang paling penting memang yang dokter bilang tadi, pelindung ya. Pelindung ya. Sunscreen, apalagi kita di Indonesia kan musim kemarau, terik banget. Terik banget. Ditambah lagi dengan perlindungan yang lain, pakaian tangan panjang, topi, kacamata malah ya. Ya, karena memudahkan katarak tuh. Benar. Kacamata bukan cuma gaya. Ya, betul. Melindungi juga betul. Ya. Setuju banget dokter. Ya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Informasinya sangat menarik. Betul. Saya selalu dokter ya. Ya, baik. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Nenden. Jadi pentingnya menjaga kesehatan kulit, apalagi dampak dari terkena sinar UV secara langsung. Salah satu tipsnya menggunakan sunscreen. Nah, segmen ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di rangkaian episode Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.